Final Champions League antara Real Madrid versus Borussia Dortmund sukses dihelat di Stadion Wembley dini hari tadi. Real Madrid akhirnya berhasil juara setelah sukses melumat lawannya dengan skor 2 gol tanpa balas dan berhasil meraih titel ke-15 mereka sepanjang sejarah perhelatan kompetisi klub terbesar di Eropa tersebut. Mari kita simak bagaimana kronologi Real Madrid saat menghadapi Borussia Dortmund hingga pastikan keluar sebagai juara dalam sesi match highlight. Selain adu gengsi kedua tim antara Real Madrid dan Borussia Dortmund, laga final juga menjadi ajang unjuk gigi dari kedua pelatih beda generasi, di mana Carlo Ancelotti, pelatih yang syarat akan prestasi, menggunakan formasi yang tak banyak diubah saat pertandingan sebelumnya melawan Real Betis, yaitu menggunakan 4-3-1-2, di mana ia menempatkan dua striker Vinicius dan Rodrigo, sementara Bellingham diplot menjadi second striker. Di sisi lain, Edin Terzic yang merupakan pelatih yang penuh kejutan dengan mengantarkan Dortmund berhasil hingga ke partai final menggunakan formasi 4-3-3, meletakkan striker tunggal Füllkrug serta ditopang dua sayap Jadon Sancho dan Adeyemi. Laga pun berjalan cukup sengit dengan intensitas yang cukup tinggi sejak awal babak pertama. Pada menit ke-12, Real Madrid hampir saja membuka keunggulan lewat sepakan Valverde yang memanfaatkan umpan dari Dani Carvajal. Sayang, tembakannya masih melambung tinggi di depan gawang Dortmund. 2 menit berselang, giliran Dortmund mengancam lewat Julian Brandt dan berhasil melewati penjagaan bek Madrid melalui overlap. Sayang, tendangannya masih melebar di depan gawang Courtois. Tak sampai di sana, Dortmund juga kembali mengancam ketika Adeyemi berhasil lolos jebakan offside di menit ke-21 dan berhasil melewati Courtois. Namun tendangannya lagi-lagi bisa digagalkan oleh bek tangguh Madrid Carvajal. Tercatat di babak pertama, Dortmund yang sepertinya mengincar gol perdana terus-terusan menggempur berkali-kali pertahanan Real Madrid. Beberapa peluang emas pun tercipta, diantaranya adalah tendangan Füllkrug di menit ke-23 yang mengenai mistar gawang, peluang Adeyemi yang berhasil ditepis Courtois, dan tendangan keras Marcel Sabitzer yang lagi-lagi berhasil ditepis oleh Courtois di menit ke-41. Dengan hasil tersebut, babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Babak kedua, Madrid nampaknya mulai unjuk gigi. Peluang pertama datang dari sepakan bebas Toni Kroos pada menit ke-49. Sayang, tendangan melengkungnya berhasil ditepis oleh kiper Dortmund, Gregori Kobel. Tak habis di situ, giliran Carvajal melakukan tendangan setengah voli. Namun sayang, bola berhasil diblok Madsen. Dortmund berupaya keluar dari tekanan dengan melepaskan sundulan lewat Füllkrug yang berhasil ditepis oleh tembok terakhir Madrid, Courtois. Madrid pun akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-74 lewat sundulan Carvajal yang berhasil memanfaatkan asis sepakan pojok dari Toni Kroos. Gol pengubah keadaan tersebut membuat Madrid semakin menggila. Tercatat Bellingham yang hampir saja menggandakan keunggulan, namun sayang bola pressingnya masih mengenai kaki dari Schlotterbeck. Di menit ke-83 akhirnya bintang Madrid asal Brazil Vinicius Junior berhasil menggandakan keunggulan sekaligus killing the game setelah memanfaatkan umpan manjat dari Bellingham. Dortmund berhasil memperkecil kedudukan lewat sundulan Füllkrug di menit ke-87. Namun sayang, golnya dianulir karena dianggap berada di posisi offside. Keunggulan 2-0 pun bertahan hingga peluit akhir babak kedua berbunyi dan berhasil membuat Real Madrid kembali mengangkat trofi si kuping besar untuk kali ke-15, sekaligus mengukuhkan mereka sebagai klub dengan julukan Sang Raja Eropa dengan mental juara saat bermain di partai final. Kemenangan tersebut juga menjadi akhir yang manis bagi perpisahan Toni Kroos dengan klub Real Madrid pasca dirinya memutuskan untuk gantung sepatu setelah ajang Piala Eropa. Serta hasil tersebut juga berhasil mengukuhkan Don Carlo sebagai pelatih yang sukses meraih gelar Champions League sebanyak 5 kali dalam karirnya sebagai seorang pelatih. Hal terbalik justru dirasakan oleh Marco Reus di pihak Dortmund, di mana kekalahannya di final justru membuat sang pemain mengakhiri masa kontrak terakhirnya dengan 0 gelar di kompetisi apapun dan hanya berhasil mengantarkan Dortmund finish di peringkat kelima Bundesliga dan mengamankan tiket Champions untuk musim depan. Itulah bagaimana kronologi keberhasilan Real Madrid dalam menekuk Borussia Dortmund dengan skor akhir 2-0 dan keluar sebagai juara UEFA Champions League musim ini. Jangan lewatkan update info menarik seputar sepak bola lainnya dengan subscribe channel ini. Akhir kata, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton sampai akhir dan salam olahraga.